Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma kopi yang pekat dan mahal menguar dari mesin otomatis di sudut dapur, berpadu dengan aroma parfum oud yang tajam dan maskulin dari kamar tidur utama. Dari jendela apartemen penthouse yang menjulang di lantai 48, gemerlap lampu Jakarta tampak seperti permadani bintang yang terhampar tanpa ujung. Disinilah Alina dan Bima tinggal, di puncak dunia, atau setidaknya, di puncak gedung yang melambangkan kesuksesan yang begitu didambakan oleh Bima. Malam ini adalah malam yang penting baginya. Bima berdiri di depan cermin setinggi dinding, merapikan dasi sutra berwarna biru gelap yang serasi dengan setelan jas rancangan desainer ternama. Setiap gerakannya penuh dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. Senyumnya menyiratkan kepuasan yang nyaris sombong. "Lihat, sayang," katanya. Suaranya menggema di ruangan luas itu. Matanya masih terpaku pada bayangannya sendiri. Pria yang kau lihat ini akan segera menjadi direktur. Malam ini, Pak Wijoyo akan mengumumkannya. Semua kerja kerasku, semua lembur yang kulakukan, akhirnya akan terbayar lunas. Alina memperhatikannya dari sofa bludru berwarna zamrud. Di tangannya, sebuah tablet tipis masih menampilkan sisa-sisa grafik saham dan proposal akuisisi yang baru saja ia setujui beberapa jam lalu. Matanya terasa berat, dan kepalanya sedikit berdenyut, efek dari rapat maraton selama 12 jam yang menguras seluruh energinya. Rapat finalisasi akuisisi perusahaan Maju Sejahtera, tempat Bima bekerja, oleh perusahaan multinasional miliknya. Tentu saja, Bima tidak tahu apa-apa tentang itu. Di mata suaminya, Alina hanyalah seorang istri rumah tangga biasa yang beruntung dinikahi oleh pria hebat seperti dirinya. "Aku yakin kamu akan mendapatkannya, Bim," sahut Alina pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh kelelahan. Ia mematikan tabletnya dan meletakkannya di meja. Bima akhirnya berbalik. Tatapannya menyapu penampilan Alina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alisnya bertaut. Alina mengenakan gaun selutut berwarna krem yang sederhana namun elegan, dengan potongan klasik yang memeluk tubuhnya dengan pas. Rambutnya yang panjang ia biarkan tergerai alami, dan riasannya pun minimalis, hanya cukup untuk menonjolkan fitur wajahnya yang lembut. "Kamu akan pergi dengan pakaian seperti itu?" tanya Bima. Nadanya terdengar jelas meremehkan. Ia berjalan mendekat, mengamati gaun itu seolah-olah itu adalah barang murahan yang tak pantas. "Alina, ini pesta tahunan perusahaan. Semua istri petinggi akan memakai gaun malam yang glamor, perhiasan yang berkilauan. Kamu terlihat seperti mau pergi ke acara makan siang biasa." Alina menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak emosi yang mulai naik. Inilah yang ia tunggu. Inilah ujian kecil yang sengaja ia siapkan. Ia punya puluhan gaun desainer di dalam lemari pakaiannya, koleksi perhiasan yang bisa membuat iri sosialita manapun. Tapi malam ini, ia sengaja memilih penampilan yang sederhana. Ia ingin melihat reaksi Bima. Apakah suaminya akan membelanya? Atau justru merasa malu karenanya? "Aku suka gaun ini, Bima. Nyaman," jawabnya tenang. Tawa kecil yang sinis keluar dari bibir Bima. "Nyaman? Siapa yang peduli dengan nyaman di acara seperti ini? Yang penting itu citra, penampilan. Bagaimana orang akan melihatku jika istriku sendiri tidak bisa merepresentasikan statusku? Mereka akan berpikir aku tidak mampu mendandanimu." Setiap kata yang keluar dari mulut Bima terasa seperti tamparan. Tatus. Itulah yang terpenting bagi pria yang pernah berjanji akan mencintainya dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin. Alina menatap wajah tampan suaminya, mencari sisa-sisa pemuda sederhana yang dulu ia cintai. Pemuda yang jatuh cinta padanya bukan karena apa yang bisa ia berikan, melainkan karena siapa dirinya. Tapi pemuda itu telah lama hilang, digantikan oleh sosok asing yang terobsesi dengan validasi dan kekuasaan. "Aku lelah sekali, Bim. Bisakah kita tidak meributkan ini?" pinta Alina, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Lelah? Lelah karena apa? Seharian di apartemen mewah ini, dengan asisten rumah tangga yang mengerjakan segalanya untukmu," cibir Bima. "Coba rasakan jadi aku. Bekerja banting tulang, berurusan dengan klien,
menjaga hubungan dengan atasan. Kamu tidak akan tahu rasanya. Alina hanya bisa tersenyum getir dalam hati. Oh, andai kamu tahu, Bima. Andai kamu tahu bahwa kelelahanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan bebanku hari ini. Hari ini, ia telah membuat keputusan yang akan memengaruhi kehidupan ribuan karyawan, termasuk suaminya sendiri. Ia memegang nasib perusahaan itu di tangannya, sementara pria di hadapannya hanya bisa melihatnya sebagai pajangan yang kurang berkilau. Melihat Alina hanya diam, Bima menghela napas dengan kasar, seolah kesabarannya sudah habis. Terserahlah. Pakai saja apa maumu. Tapi jangan salahkan aku jika nanti malam kamu merasa canggung dan tidak pada tempatnya. Sekarang ayo berangkat. Aku tidak mau terlambat. Tanpa menunggu jawaban, Bima berjalan lebih dulu menuju pintu keluar. Aroma parfumnya yang mahal meninggalkan jejak arogansi di udara. Alina bangkit dari sofa, kakinya terasa sedikit goyah, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena beban di hatinya. Ia mengambil tas tangan kecilnya dari atas meja. Di dalamnya, selain ponsel dan lipstik, ada sebuah kartu akses berwarna hitam polos. Kartu akses CEO. Ia mengikuti langkah Bima keluar dari apartemen. Di dalam lift yang meluncur turun dengan senyap, bayangan mereka terpantul di dinding cermin. Bima tampak gagah dan berkuasa dalam setelan jasnya, sementara Alina terlihat sederhana di sampingnya. Kontras yang sempurna. Malam ini, Bima berpikir ini adalah panggung pembuktian kesuksesannya. Ia tidak sadar, malam ini sebenarnya adalah panggung penghakimannya. Dan Alina, sang istri yang diremehkannya, adalah hakimnya. Ballroom Hotel Bintang 7 itu adalah sebuah mahakarya kemewahan. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi beberapa lampu kristal raksasa yang memendarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, membuat gaun-gaun para wanita dan perhiasan mereka berkilauan seperti harta karun. Alunan musik orkestra yang lembut mengalir di udara, menjadi latar bagi denting gelas sampanye dan dengung percakapan orang-orang penting. Karpet tebal berwarna merah marun meredam setiap langkah, menciptakan suasana yang megah dan eksklusif. Begitu melangkah melewati pintu ganda yang menjulang, mata Bima langsung berbinar liar. Ia seperti seekor predator yang dilepaskan di habitat alaminya. Senyumnya melebar. Tangannya secara naluriah merapikan jasnya sekali lagi. Ia melihat Pak Wijoyo, direktur utama yang sebentar lagi akan pensiun, sedang berbincang dengan beberapa pria parubaya berjas mahal lainnya. Inilah arenanya. Panggung tempat ia harus bersinar. Tunggu di sini sebentar, aku mau menyapa Pak Wijoyo, bisik Bima pada Alina. Bahkan tanpa menoleh padanya. Kata-katanya cepat dan dangkal, sebuah formalitas sebelum ia meninggalkannya. Dan begitu saja, Bima menghilang. Ia melebur ke dalam kerumunan, bergerak dengan lincah dari satu kelompok ke kelompok lain, menyapa dengan hangat, tertawa dengan keras, menepuk punggung seseorang di sana, dan menjabat tangan orang lain di sini. Ia tidak pernah menoleh ke belakang untuk memeriksa apakah Alina baik-baik saja. Seolah-olah begitu melewati ambang pintu itu, keberadaan istrinya menguap begitu saja dari benaknya. Alina ditinggalkan sendirian di dekat pintu masuk, sebuah pulau kecil kesederhanaan di tengah lautan kemewahan yang palsu. Beberapa orang yang baru datang meliriknya dengan tatapan ingin tahu, mencoba menebak siapa wanita berpenampilan biasa ini. Para istri pejabat dan manajer lain, yang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, memandangnya dari atas ke bawah. Bibir mereka bergerak dalam bisikan yang tak terdengar namun bisa ia rasakan. Penghakiman mereka terasa begitu nyata, seperti hembusan angin dingin di ruangan yang hangat. Rasa canggung dan terisolasi mulai merayapinya. Ia merasa seperti hantu, hadir namun tak terlihat, atau lebih buruk lagi, terlihat namun dianggap tidak ada. Untuk menyibukkan diri, ia berjalan perlahan menuju meja minuman, mengambil segelas air mineral dengan lemon. Tangannya tidak gemetar, posturnya tetap tegak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan terlihat lemah atau terintimidasi. Dari sudut ruangan yang lebih tenang, ia mengamati panggung sandiwara di hadapannya. Ia melihat suaminya, Bima, yang kini menjadi pusat perhatian di lingkarannya. Ia begitu hidup, begitu karismatik. Tawa dan senyum yang tak pernah ia tunjukkan di rumah.
Ia obral dengan murahnya di sini. Hati Alina terasa perih. Sebuah luka lama yang kembali terbuka. Ia merindukan Bima yang dulu. Bima yang tertawa lepas bersamanya saat mereka makan di warung tenda pinggir jalan. Bukan Bima yang tertawa penuh perhitungan di depan atasannya. Lalu, matanya menangkap sosok itu. Seorang wanita mendekati kelompok Bima. Wanita itu tinggi semampai. Dibalut gaun malam berwarna merah menyala yang begitu ketat hingga tampak seperti kulit kedua, dengan belahan dada rendah dan punggung yang terbuka. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang dan anting berlian yang menjuntai. Setiap langkahnya penuh percaya diri, setiap gerakannya dirancang untuk menarik perhatian. Wanita itu langsung menyapa Bima, menepuk lengannya dengan akrab. Terlalu akrab. Bima menyambutnya dengan senyum yang lebih lebar dari yang ia berikan kepada siapapun malam itu. Mereka berbicara, kepala mereka berdekatan, tawa mereka terdengar genit dan eksklusif. Wanita itu, yang Alina kemudian ketahui bernama Riana, sesekali menyentuh dada Bima saat tertawa, dan Bima tidak menghindar. Ia justru tampak menikmati perhatian itu. Alina hanya menonton. Gelas di tangannya terasa dingin. Perasaan itu bukan cemburu. Anehnya, bukan. Perasaan itu lebih dalam dan lebih dingin. Sebuah kekecewaan yang telah mencapai dasarnya. Ia tidak lagi terkejut. Ia hanya merasa lelah melihat bukti kesekian kalinya dari pengkhianatan suaminya. Tiba-tiba, Bima melirik ke arahnya. Matanya bertemu dengan mata Alina dari seberang ruangan. Sedetik Alina berharap melihat rasa bersalah, atau setidaknya sedikit ketidaknyamanan. Tapi tidak ada. Wajah Bima tetap datar. Lalu ia mengatakan sesuatu pada Riana sambil menunjuk dengan dagunya ke arah Alina. Riana menoleh. Matanya yang tajam dan angkuh menyapu penampilan Alina, dari rambut hingga sepatu. Lalu, bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala itu melengkung membentuk senyum mengejek yang terang-terangan. Ia balas berbisik pada Bima, dan mereka berdua tertawa. Tertawa. Tawa mereka, meskipun lirih dari kejauhan, terdengar seperti guntur di telinga Alina. Dalam tawa itu, ia mendengar segalanya. Penghinaan, ejekan, pengkhianatan, dan konspirasi. Mereka menertawakannya. Suaminya, bersama wanita lain, menertawakan penampilannya, keberadaannya, dan mungkin seluruh pernikahan mereka. Pada saat itulah, sesuatu dalam diri Alina berubah. Rasa sakit yang tadi menusuk hatinya membeku, mengeras menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam. Kelelahan yang ia rasakan seharian sirna, digantikan oleh kejernihan pikiran yang luar biasa. Ia tidak lagi melihat pemandangan ini sebagai seorang istri yang dikhianati. Ia melihatnya sebagai seorang CEO. Ia melihat seorang manajer senior, Bima, menunjukkan perilaku yang sangat tidak profesional di acara resmi perusahaan. Ia melihat seorang karyawan baru, Riana, seperti yang ia dengar dari bisik-bisik, menunjukkan etika yang buruk dan berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Ia melihat budaya perusahaan yang ia baru saja beli, dan ia tidak menyukainya. Pesta ini bukan lagi sebuah siksaan pribadi. Ini adalah studi kasus. Dan Bima serta Riana baru saja menjadi subjek penelitian utamanya. Alina menegakkan punggungnya. Tatapannya kini berubah dari terluka menjadi analitis. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan menangis. Ia akan tetap di sini, mengamati, mengumpulkan data, sebelum ia, sang pemilik baru, memutuskan untuk membersihkan rumahnya. Setengah jam berlalu seperti dalam gerak lambat. Alina tetap di posisinya, di sudut yang relatif sepi, menjadi pengamat yang tak terlihat di pestanya sendiri, sebuah ironi yang tajam. Ia melihat Bima akhirnya melepaskan diri dari kelompoknya, dan jantungnya berdebar sesaat, bukan karena harapan, tetapi karena antisipasi. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Benar saja, Bima berjalan ke arahnya. Namun, ia tidak sendirian. Seperti seekor ratu ular yang angkuh, Riana meluncur di sampingnya, lengannya melingkari lengan Bima dengan posesif. Gaun merahnya berkilat di bawah cahaya lampu kristal, kontras yang menyolok dengan gaun krem sederhana milik Alina. Mereka berhenti tepat di hadapan Alina,
membawa serta aura superioritas yang pekat dan aroma parfum mahal yang memuakan. "Sayang, kenalkan." Bima memulai. Suaranya terdengar terlalu dibuat-buat, terlalu ceria. "Ini Riana Wijaya. Dia manajer pemasaran baru kita. Talenta yang luar biasa." Alina mengalihkan pandangannya dari Bima ke wanita di sebelahnya. Riana lebih tinggi darinya, terutama dengan sepatu hak setinggi langit yang ia kenakan. Tatapan Riana bergerak lambat, menilai Alina dari ujung rambut sampai ke sepatu datar yang ia pakai, dan senyum tipis yang merendahkan tersungging di bibirnya. "Senang bertemu denganmu," kata Alina. Suaranya tenang dan datar. Ia tidak mengulurkan tangannya. Riana tertawa kecil. Suara tawa yang dibuat-buat seperti denting kaca murahan. "Oh, jadi ini istrimu, Bim? Yang sering kau ceritakan itu?" tanyanya. Matanya masih menatap Alina seolah ia adalah spesimen aneh di bawah mikroskop. Pertanyaan itu sengaja diarahkan pada Bima, seolah Alina bahkan tidak layak untuk diajak bicara secara langsung. Sebelum Bima sempat menjawab, Riana melanjutkan serangannya. Ia sengaja mengeraskan suaranya, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang di dekat mereka. Percakapan di sekitar mereka mulai mereda. Telinga-telinga penasaran kini terarah pada drama kecil yang sedang berlangsung. "Kudengar dia cuma anak pungut, ya?" Riana berkata dengan nada pura-pura bersimpati, yang justru membuat kata-katanya semakin berbisa. "Ditemukan di panti asuhan atau semacamnya? Kasihan sekali." Udara di sekitar Alina terasa menipis. Kata-kata itu, "anak pungut," diucapkan dengan begitu enteng, begitu menghina. Itu adalah fakta dalam hidupnya, bagian dari masa lalunya yang telah membentuknya menjadi wanita kuat seperti sekarang. Ia tidak pernah malu akan hal itu. Tapi mendengarnya dilontarkan sebagai senjata untuk merendahkannya di depan umum, rasanya seperti luka lama dirobek paksa hingga menganga. "Dan lihat penampilannya," Riana melanjutkan. Gestur tangannya menunjuk gaun Alina dengan jijik. "Dari keluarga miskin pula, ya?" "Tentu saja. Sampai sekarang pun seleranya masih kampungan." "Bim, bagaimana bisa kau tahan? Wanita seperti ini tidak pantas ada di sini, di pesta semegah ini. Dia hanya akan mempermalukanmu." Puncak dari segalanya. Vonis telah dijatuhkan. Alina tidak pantas. Ia adalah aib. Dalam keheningan yang menyesakkan itu, Alina tidak menatap Riana. Ia tidak membuang energinya untuk wanita itu. Matanya terpaku pada satu orang, suaminya. "Bima, inilah saatnya. Momen penentuan." Satu kalimat pembelaan darinya, satu lirikan tajam pada Riana, satu gestur kecil untuk menarik Alina mendekat. Apapun, mungkin masih bisa menyelamatkan sisa-sisa harapan yang paling tipis sekalipun. Ia memberinya kesempatan terakhir untuk menjadi suami yang pernah ia cintai. Wajah Bima tampak tegang. Ia melirik orang-orang di sekitar yang kini terang-terangan menonton mereka. Ia terjebak antara citranya di depan kolega dan wanita simpanannya, dengan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan dalam sepersekian detik, ia membuat pilihan. Bima tertawa. Bukan tawa terbahak-bahak, melainkan tawa kecil yang canggung dan gugup. Tawa seorang pengecut. "Hahaha, sudahlah, Riana. Jangan terlalu keras," katanya, mencoba terdengar bijaksana, tapi yang keluar hanyalah pembenaran atas penghinaan itu. Ia menepuk lengan Riana dengan lembut. Sebuah gestur persetujuan, bukan teguran. Dia hanya tidak terbiasa dengan acara seperti ini. Dan itulah akhir dari segalanya. Tawa itu adalah paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati pernikahan mereka. Hati Alina, yang tadinya hanya retak, kini hancur berkeping-keping, menjadi debu yang dingin. Namun, anehnya, di tengah kehancuran itu, ia tidak merasakan sakit. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Kepastian. Wajahnya yang sedari tadi tenang kini menjadi dingin seperti es. Tidak ada air mata. Tidak ada bibir yang bergetar. Hanya kekosongan yang menakutkan di matanya. Ia menatap Bima, lalu beralih ke Riana, dan kembali lagi ke Bima. Ia merekam wajah mereka dalam benaknya. Wajah sombong Riana yang merasa menang, dan wajah lemah Bima yang berusaha menyelamatkan mukanya sendiri.
Data sudah lengkap. Kasus ditutup. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alina berbalik. Dengan punggung yang tegak lurus dan langkah yang mantap, ia berjalan menjauh dari mereka, membelah kerumunan yang menatapnya dengan campuran iba dan penasaran. Ia bisa merasakan tatapan Bima di punggungnya. Mungkin sedikit terkejut dengan reaksinya yang tanpa drama. Ia bisa mendengar bisikan Riana yang penuh kemenangan. Mereka tidak tahu. Mereka pikir mereka telah memenangi pertempuran kecil malam ini. Mereka pikir mereka telah berhasil menghina seorang istri yang lemah dan tak berdaya. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka baru saja menandatangani surat pemecatan mereka sendiri di hadapan sang CEO. Dan sang CEO tidak akan memberi ampun. Langkah kaki Alina tidak goyah saat ia berjalan melintasi ballroom yang ramai. Setiap pasang mata yang mengikutinya, setiap bisikan yang terdengar di belakangnya, tidak lagi terasa menusuk. Semua itu hanya menjadi data, kebisingan latar yang tidak relevan. Ia tidak lagi peduli pada penilaian mereka. Satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya adalah tindakan. Strategi. Pembalasan. Ia mendorong pintu kaca raksasa itu dan melangkah keluar ke lobi hotel yang luas. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menyegarkan, membersihkan sisa-sisa kepengapan dari sandiwara di dalam sana. Tanpa ragu, ia mengeluarkan ponsel dari tas tangannya. Bukan untuk memesan taksi. Ia menekan nomor panggilan cepat nomor 1. Panggilan itu tersambung bahkan sebelum dering kedua selesai. "David," kata Alina. Suaranya terdengar dingin dan tajam, sangat berbeda dari nada lembut yang biasa ia gunakan di rumah. "Ibu Alina. Selamat malam. Apakah ada masalah?" Suara di seberang telepon terdengar profesional dan siaga. David Tanuwijaya, Chief Operating Officer kepercayaannya, seorang pria yang terkenal dengan efisiensi dan loyalitasnya yang tanpa batas. Dia adalah salah satu dari segelintir orang yang tahu siapa Alina sebenarnya. "Aku punya beberapa instruksi mendesak untukmu," lanjut Alina, sambil terus berjalan menuju pintu keluar utama hotel. "Batalkan semua agendaku besok pagi. Jadwalkan rapat Dewan Darurat pukul 10. Agendanya, transisi kepemimpinan dan perombakan budaya perusahaan di Maju Sejahtera. Pastikan semua kepala divisi hadir, tanpa kecuali." "Baik, Bu. Akan saya laksanakan," jawab David tanpa jeda. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Satu hal lagi, dan ini yang paling penting. Alina berhenti sejenak di bawah kanopi hotel, membiarkan valet membukakan pintu mobil sedan hitam mewah yang sudah menunggunya. Ini adalah mobil pribadinya, yang Bima anggap sebagai hadiah, murah hati, darinya. Padahal Bima tidak tahu bahwa mobil itu adalah salah satu aset perusahaan. "Aku ingin kau melakukan audit etika dan kinerja secara menyeluruh terhadap 2 karyawan Maju Sejahtera. Sebutkan namanya, Bu." Bima Santoso, Manajer Senior Divisi Pengembangan Bisnis, dan Riana Wijaya, Manajer Pemasaran. Alina mengucapkan nama-nama itu tanpa sedikit pun getar dalam suaranya. Mereka bukan lagi suami dan selingkuhannya. Mereka hanyalah target dalam daftar. "Aku mau laporan lengkap di mejaku besok pukul 9 pagi. Tarik semua data mereka. Catatan kinerja, laporan pengeluaran, log komunikasi internal, email, bahkan rekaman CCTV dari area kantor jika perlu. Aku ingin tahu setiap detail, setiap pelanggaran sekecil apapun. Paham?" Ada keheningan sejenak di seberang telepon, bukan karena keraguan, tetapi mungkin karena terkejut dengan tingkat urgensi dan ketegasan perintah itu. "Sangat paham, Bu. Saya akan mengerahkan tim internal audit malam ini juga. Laporan akan siap sesuai permintaan Ibu." "Bagus. Terima kasih, David." Alina menutup telepon. Ia masuk ke dalam mobil, dan keheningan kabin yang kedap suara langsung menyelimutinya. Aroma kulit baru yang mewah terasa menenangkan. Ini adalah dunianya. Dunia di mana perintahnya adalah hukum, di mana efisiensi dan hasil adalah segalanya. Dunia yang sangat berbeda dari sangkar emas yang Bima pikir telah ia ciptakan untuknya. Dalam perjalanan pulang, gemerlap lampu kota yang sama yang tadi ia lihat dari penthouse-nya kini tampak berbeda.
bukan lagi sebagai pemandangan romantis, melainkan sebagai peta kekuasaan, sebuah kerajaan bisnis yang telah ia bangun dari nol. Kerajaan yang Bima dan Riana, dengan kebodohan dan kesombongan mereka, coba usik. Setibanya di apartemen, ia masuk ke dalam ruangan yang terasa hampa tanpa kehadiran Bima. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu meja di sudut ruang kerja yang Bima anggap sebagai pojok hobi, Alina. Di sanalah berdiri laptop canggih dengan sistem keamanan berlapis, yang Bima kira hanya digunakan untuk browsing resep masakan dan belanja online. Alina duduk, membuka laptop itu. Layarnya menyala, menampilkan logo Acorp Global yang elegan dengan latar belakang grafik pasar saham yang bergerak dinamis. Ia membuka sebuah folder terenkripsi bernama Proyek Restrukturisasi MS. Di dalamnya, sudah ada bagan organisasi, daftar nama-nama kunci, dan proyeksi keuangan pasca akuisisi. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Ia menambahkan 2 catatan baru di bawah bagian sumber daya manusia. Bima Santoso, terminasi. Alasan, pelanggaran berat kode etik perusahaan, perilaku tidak profesional, dan potensi konflik kepentingan. Investigasi lebih lanjut terhadap laporan pengeluaran. Riana Wijaya, terminasi. Alasan, pelanggaran etika, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, dan penilaian kinerja di bawah standar, perlu diverifikasi besok. Ia menatap 2 nama itu di layar. Tidak ada kemarahan yang membara lagi, hanya ketenangan yang dingin. Ini bukan lagi soal sakit hati pribadi. Ini adalah keputusan bisnis. Keputusan seorang CEO yang sedang membersihkan aset barunya dari parasit. Alina bersandar di kursinya, menatap keluar jendela ke arah kota yang tidak pernah tidur. Di ballroom hotel mewah di seberang sana, Bima mungkin sedang merayakan promosi yang tidak akan pernah datang. Dia dan Riana sedang tertawa, mabuk oleh kemenangan sesaat mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di puncak gedung ini, takdir mereka baru saja ditulis ulang. Badai akan datang saat fajar menyingsing, dan mereka berdua berdiri tepat di pusatnya. Matahari bahkan belum menampakkan sinarnya di ufuk timur Jakarta ketika Alina sudah terjaga. Ia tidak bangun karena alarm, melainkan karena kejernihan pikiran yang tajam. Tidurnya semalam singkat, namun dalam dan tanpa mimpi. Ia tidak lagi merasa lelah atau sakit hati. Yang ada hanyalah energi dingin yang terfokus, seperti seorang jenderal yang bersiap untuk pertempuran penentuan. Ia melewati sisi tempat tidur yang kosong tanpa meliriknya. Bima belum pulang. Alina tidak terkejut, juga tidak peduli. Ia berjalan menuju walk-in kloset raksasanya, melewati deretan gaun malam berkilauan yang Bima selalu paksakan untuk ia kenakan. Jarinya menyusuri gantungan pakaian hingga berhenti di bagian yang paling jarang Bima lihat. Koleksi power suit-nya. Ia memilih setelan celana berwarna biru tua yang tegas, dipadukan dengan kemeja sutra putih gading. Pakaian itu bukan untuk menyenangkan mata seorang suami, melainkan untuk menegaskan otoritas. Pukul 7 pagi, sambil menikmati secangkir teh hijau di ruang kerjanya, sebuah notifikasi aman muncul di tabletnya. Pesan dari David. Terlampir sebuah file terenkripsi. Audit etika kinerja. BSERW. Dengan satu sentuhan, file itu terbuka. Alina membaca setiap baris dengan saksama, wajahnya tanpa ekspresi. Laporan itu lebih buruk dari yang ia duga. Tim David bekerja sangat efisien. Mereka menemukan jejak digital yang tak terbantahkan, puluhan klaim pengeluaran fiktif dari Bima untuk pertemuan klien di restoran-restoran mahal pada akhir pekan, yang setelah diverifikasi melalui data kartu kredit ternyata adalah makan malam romantis dengan Riana. Ada juga salinan email antara Bima dan Riana yang berisi percakapan tidak pantas dan merendahkan rekan kerja lain. Lebih parah lagi, Riana ternyata diterima bekerja bukan karena kompetensinya, melainkan karena rekomendasi seorang direktur yang kini sudah pensiun, dan laporan kinerjanya selama 3 bulan terakhir sengaja dipercantik oleh Bima. Setiap halaman adalah paku tambahan untuk peti mati karir mereka. Ini bukan lagi hanya tentang penghinaan pribadi. Ini tentang penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan budaya kerja beracun yang telah menyebar di perusahaan yang kini menjadi miliknya.
Keputusannya tadi malam kini memiliki dasar yang kokoh, bukan hanya dari sudut pandang seorang istri yang dikhianati, tetapi dari sudut pandang seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Tepat saat ia selesai membaca halaman terakhir, pintu depan apartemen terbuka. Bima masuk dengan langkah terhuyung. Dasinya sudah longgar dan jasnya tersampir asal di bahu. Aroma alkohol dan parfum wanita yang asing, parfum Riana, langsung memenuhi ruangan. Pagi, gumam Bima, berusaha terdengar santai. Matanya yang sedikit merah menatap Alina yang sudah rapi dan segar. Sudah bangun? Kamu tidak menungguku. Aku punya banyak pekerjaan pagi ini, jawab Alina dingin, tidak mengalihkan pandangan dari tabletnya. Bima mendengus, melempar jasnya ke sofa. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Mengatur menu makan malam? Sudahlah. Jangan merajuk soal semalam. Aku minta maaf. Oke. Permintaan maaf itu terdengar hampa. Sebuah formalitas tanpa penyesalan. Lagi pula, itu salahmu juga. Kalau saja penampilanmu lebih pantas, Riana tidak akan punya alasan untuk bicara macam-macam. Alina akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya begitu dingin hingga Bima sedikit terintimidasi. Jadi menurutmu, penghinaan itu bisa dibenarkan karena pakaian yang kukenakan? Bukan begitu maksudku, tapi sudahlah, lupakan saja. Bima mengibaskan tangannya, kesal karena Alina tidak langsung luluh. Dengar, hari ini adalah hari besar untukku. Untuk kita. Setelah rapat pagi ini, aku akan resmi jadi direktur. Bayangkan, sayang, direktur. Semua masalah kecil ini tidak akan ada artinya lagi. Ia berjalan ke arah Alina dengan senyum lebar, mencoba merangkul bahunya. Alina bergeser sedikit, membuat tangan Bima tergantung canggung di udara. Aku juga ada rapat penting pagi ini, kata Alina datar. Bima tertawa meremehkan. Rapat apa? Dengan yayasan panti asuhanmu itu? Baguslah. Nanti setelah aku jadi direktur, aku bisa berikan donasi yang lebih besar. Biar mereka lihat betapa dermawannya suami dari salah satu alumni mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima hanya semakin memperkuat keyakinan Alina. Pria ini sudah tidak bisa diselamatkan. Ia dibutakan oleh arogansi dan keegoisannya sendiri. Aku harus pergi sekarang, kata Alina sambil berdiri. Ia mengambil tas kerjanya, sebuah tas kulit elegan yang Bima kira hadiah dari uang jajannya. Tunggu, kita tidak berangkat bersama? Tanya Bima, sedikit bingung. Tidak, tujuan kita mungkin sama, tapi jalan kita sudah berbeda. Dengan kata-kata penuh teka-teki itu, Alina berjalan keluar dari apartemen, meninggalkan Bima yang menatapnya dengan ekspresi bingung dan kesal. Bima hanya mengedikkan bahu, berpikir bahwa istrinya hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Ia bersiul sambil berjalan menuju kamar mandi, membayangkan wajah terkesan para kolega saat namanya diumumkan sebagai direktur baru. Di lobi, Alina tidak menunggu taksi. Mobil sedan hitam yang sama dari semalam sudah menunggunya, dengan supir pribadi yang membukakan pintu dengan hormat. Saat mobil melaju, Alina menatap gedung pencakar langit tempat kantor Maju Sejahtera berada. Gedung yang sama, tempat Bima sedang bersiap menyambut hari kejayaannya. Langsung ke lantai 50, Pak. Perintah Alina pada supirnya. Lantai 50 adalah lantai eksekutif, tempat ruang dewan direksi berada. Tempat yang Bima bahkan tidak pernah impikan untuk masuki. Alina bersandar di kursinya, matanya menatap tajam ke depan. Fajar telah menyingsing, dan hari penghakiman telah tiba. Lift pribadi meluncur naik tanpa suara, membawa Alina langsung ke lantai 50. Saat pintu baja nirkarat itu terbuka, pemandangan yang menyambutnya sangat berbeda dari lantai-lantai di bawahnya yang ramai dan sibuk. Di sini udaranya terasa lebih tipis, lebih dingin. Lobi eksekutif itu didominasi oleh warna monokromatik, karya seni abstrak yang mahal, dan keheningan yang hanya dipecah oleh ketukan sepatu hak Alina di atas lantai marmer impor. Seorang asisten eksekutif yang sigap langsung menyambutnya dengan membungkuk hormat. Selamat pagi, Ibu Aditama. Bapak David sudah menunggu Anda di dalam. Alina mengangguk singkat. Nama,
Aditama, nama keluarga dari ayah angkatnya, mentor sekaligus figur ayah yang mewariskan Acorp Global kepadanya, terasa pas di lidahnya pagi ini. Nama itu adalah perisai sekaligus senjatanya. David sudah berdiri di depan pintu ruang dewan yang terbuat dari kayu mahoni gelap. Ia menyerahkan sebuah tablet pada Alina. Ringkasan akhir, Bu. Semua kepala divisi sudah hadir. Pak Wijoyo juga. Bagus, desis Alina. Ia mengambil napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tetapi untuk mengumpulkan semua otoritasnya. Kemudian, ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Ruang dewan itu luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan 180 derajat kota Jakarta. Di tengahnya berdiri sebuah meja panjang yang bisa menampung 20 orang. Sekitar selusin pria parubaya, para kepala divisi dan direktur lama Maju Sejahtera, sudah duduk di sana. Mereka semua terdiam dan menoleh saat Alina masuk, diikuti oleh David. Alina bisa merasakan tatapan mereka, campuran dari rasa ingin tahu, sedikit kebingungan, dan arogansi yang tak terucapkan. Mereka melihat seorang wanita muda, cantik, dalam setelan mahal. Mereka mungkin menganggapnya perwakilan junior dari Acorp, firma yang baru saja mengakuisisi perusahaan mereka. Tak seorang pun dari mereka yang membayangkan bahwa wanita ini adalah kekuatan utama di balik akuisisi tersebut. Pak Wijoyo, yang duduk di kursi utama, tersenyum ramah. Ah, selamat pagi. Anda pasti perwakilan dari Acorp. Silakan duduk, Nak. Nadanya merendahkan, seperti seorang kakek yang sedang berbicara pada cucunya yang baru lulus kuliah. Alina tidak membalas senyumnya. Ia berjalan lurus ke arah kursi utama di ujung meja, tempat Pak Wijoyo duduk. Dengan tatapan dingin yang tak terbantahkan, ia hanya berdiri di sana. Pak Wijoyo, yang awalnya bingung, akhirnya mengerti isyarat itu. Senyumnya memudar saat ia perlahan bangkit dan memberikan kursi itu kepada Alina. Sementara itu, di lantai 35, suasananya sangat kontras. Bima berjalan melewati kubikel-kubikel dengan dada membusung. Ia mengenakan setelan terbaiknya. Senyumnya tak pernah lepas dari wajah. Beberapa rekan kerja menyapanya, memberinya selamat lebih dulu. Pasti jadi, Pak Bima, seru salah seorang bawahannya. Kita tunggu saja pengumuman resminya jam 10 nanti, jawab Bima dengan kerendahan hati yang palsu. Ia menemukan Riana di dekat mesin kopi, tampak memukau dalam balutan gaun kerja berwarna fuchsia yang mencolok. Riana tersenyum penuh kemenangan. Direktur Bima Santoso. Terdengar bagus, bukan? Bisiknya sambil menyerahkan secangkir kopi. Sangat bagus, balas Bima, matanya melirik ke sekeliling dengan bangga. Setelah ini, kita akan merombak divisi ini. Orang-orang kita akan naik, dan yang tidak becus kita tendang. Termasuk beberapa manajer pemasaran yang suka cari muka itu. Tanya Riana dengan mata berbinar. Tentu saja. Kamu yang akan memimpin mereka semua nanti, sayang. Tepat pukul 10:05, pengumuman melalui interkom meminta semua karyawan berkumpul di aula utama untuk pengumuman penting dari Dewan Direksi. Bima dan Riana berjalan ke sana, bergandengan tangan secara diam-diam saat tidak ada yang melihat. Mereka mengambil posisi di barisan depan, siap menjadi pusat perhatian. Layar proyektor raksasa di depan mereka masih kosong. Kembali ke lantai 50. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 10. Keheningan di ruang dewan terasa berat. Alina berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Selamat pagi, bapak-bapak. Ia memulai, suaranya jernih dan kuat, mengisi setiap sudut ruangan. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya tahu ada banyak pertanyaan mengenai transisi perusahaan kita pasca akuisisi. Maka, saya akan langsung ke intinya. Ia berhenti sejenak, menatap setiap wajah di sekeliling meja. Nama saya Alina Aditama. Saya adalah CEO dan pemegang saham mayoritas dari Acorp Global. Artinya, mulai hari ini, saya adalah pimpinan tertinggi Anda. Sebuah gelombang kejut yang senyap menyapu ruangan. Rahang-rahang mengeras, mata membelalak.
Pak Wijoyo tampak seperti baru saja tersambar petir. Pria-pria yang tadinya menatapnya dengan pandangan meremehkan kini terlihat pucat. Alina tidak memberi mereka waktu untuk memproses. Saya tidak akan berbasa-basi. Akorp Global membeli Maju Sejahtera karena potensinya, bukan karena budayanya. Audit awal yang kami lakukan dalam 12 jam terakhir menunjukkan adanya masalah etika yang kronis, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang yang mengakar. Beberapa direktur mulai terlihat gelisah di kursi mereka. Sebagai langkah pertama untuk transparansi total, lanjut Alina, pidato ini disiarkan secara langsung ke seluruh karyawan di semua lantai. David menekan sebuah tombol di tabletnya. Di aula lantai 35, layar raksasa itu menyala. Wajah yang muncul bukanlah wajah Pak Wijoyo yang mereka kenal, melainkan wajah seorang wanita yang familiar namun terasa sangat asing dalam konteks ini. Bima membeku. Kopi di tangannya hampir tumpah. Itu Alina? Istrinya? Apa yang ia lakukan di ruang dewan? Berdiri di podium utama, mengenakan setelan yang belum pernah ia lihat sebelumnya? Di sebelahnya, wajah Riana yang tadinya berseri-seri berubah menjadi topeng kebingungan, lalu pucat pasi. Lalu, mereka mendengar suaranya, bukan suara lembut istrinya, melainkan suara seorang pemimpin yang berkuasa. Mulai hari ini, saya adalah pimpinan tertinggi Anda. Dunia Bima seakan runtuh dalam sekejap. Dengung di telinganya begitu keras hingga ia tidak bisa mendengar bisik-bisik kaget dari ratusan karyawan di sekelilingnya. Wanita yang ia remehkan, istri yang ia anggap sebagai beban dan pajangan kampungan, anak pungut miskin yang ia tertawakan bersama selingkuhannya tadi malam, ternyata adalah pemilik seluruh perusahaan ini. Dia adalah bosnya. Bos dari bosnya. Bab ini berakhir dengan close-up pada wajah Bima dan Riana. Wajah mereka membeku dalam ekspresi horor dan ketidakpercayaan mutlak, saat realitas baru yang mengerikan itu menghantam mereka tanpa ampun. Keheningan di aula lantai 35 pecah menjadi riak bisikan yang semakin lama semakin kencang. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap layar proyektor dengan kebingungan, kini serempak beralih ke dua sosok yang berdiri membeku di barisan depan. Bima dan Riana. Mereka telah menjadi pusat tontonan. Dua patung hidup yang melambangkan kejatuhan dramatis. Ponsel-ponsel diangkat. Kamera-kamera mulai merekam. Momen ini akan menjadi legenda di gosip kantor selama bertahun-tahun. Di lantai 50, Alina bisa melihat pemandangan di aula melalui layar monitor kecil di hadapannya. Ia membiarkan keheningan berlangsung selama 10 detik yang terasa seperti selamanya. Membiarkan bobot kata-katanya meresap sepenuhnya ke dalam kesadaran setiap karyawan. Lalu, ia melanjutkan. Suaranya tetap tenang namun mematikan. Perubahan harus dimulai dari atas. Dan harus dimulai hari ini. Kita tidak akan lagi menoleransi budaya yang merusak integritas dan meritokrasi. Kita tidak akan lagi membiarkan perilaku tidak etis meracuni lingkungan kerja kita. Ia memberi isyarat pada David. Di layar raksasa di belakangnya, dan di layar di aula, sebuah dokumen muncul. Judulnya besar dan tebal. Hasil audit etika internal, 24 jam terakhir. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Sebagai contoh pertama dari praktik yang tidak akan kami tolerir, suara Alina terdengar lagi. Setiap kata seperti palu godam. Saya akan menyoroti dua kasus spesifik. Dua foto muncul di layar. Foto profil korporat Bima Santoso dan Riana Wijaya. Wajah mereka yang tersenyum profesional kini tampak seperti foto tersangka kriminal. Nama dan jabatan mereka terpampang jelas di bawah foto. Bima Santoso, manajer senior. Alina memulai. Matanya menatap lurus ke kamera seolah sedang menatap langsung ke jiwa Bima. Telah terbukti melakukan penipuan laporan pengeluaran perusahaan senilai ratusan juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Dana yang seharusnya digunakan untuk menjamu klien, dialihkan untuk membiayai gaya hidup mewah dan hubungan terlarang dengan rekan kerjanya. Beberapa bukti transaksi kartu kredit dan reservasi restoran muncul di layar, disandingkan dengan klaim palsu yang Bima ajukan. Setiap detail dipaparkan dengan gamblang. Dengungan di aula semakin keras. Wajah Bima pucat seperti mayat.
Tidak hanya itu, lanjut Alina tanpa jeda. Bapak Santoso juga terbukti menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi laporan kinerja bawahannya demi keuntungan pribadi. Pandangan Alina kini beralih, seolah menargetkan Riana. Dan ini membawa kita pada kasus kedua. Riana Wijaya, manajer pemasaran. Diterima di perusahaan ini melalui jalur nepotisme, bukan kompetensi. Kinerjanya selama 3 bulan terakhir jauh di bawah standar. Namun faktanya ditutup-tutupi oleh atasannya langsung, Bima Santoso. Lebih jauh lagi, keduanya secara aktif menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dengan menyebarkan gosip dan melakukan perundungan terhadap karyawan lain. Salinan email internal yang merendahkan dan percakapan tidak pantas antara Bima dan Riana ditampilkan di layar. Kata-kata mereka sendiri kini menjadi senjata yang menghancurkan mereka. Riana tidak tahan lagi. Topeng arogansinya pecah berkeping-keping. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai. Tangisnya meledak tak terkendali. Ia menutupi wajahnya, malu dan hancur. Bima, di sisi lain, tersentak dari kelumpuhannya oleh gelombang kepanikan. Logika dan citra tidak lagi penting. Yang ada hanyalah insting untuk bertahan hidup. Alina, itu tidak benar. Sayang, ini salah paham. Teriaknya ke arah layar. Suaranya parau dan putus asa. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Jangan lakukan ini. Teriakannya hanya disambut oleh keheningan dingin dari layar dan tatapan iba bercampur cemooh dari ratusan rekan kerjanya. Di ruang dewan, Alina menatap layar dengan ekspresi tak tergoyahkan. Ia menunggu teriakan Bima mereda. Lalu, ia memberikan pukulan terakhir. Perusahaan ini bukan panggung drama pribadi. Ini adalah institusi profesional, katanya dengan tegas. Oleh karena itu, efektif detik ini juga, kontrak kerja atas nama Bima Santoso dan Riana Wijaya secara resmi diputus. Ia berhenti, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Atas pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, penyalahgunaan wewenang, dan penipuan, Accor Global juga akan menempuh jalur hukum untuk menuntut ganti rugi penuh. Tim legal kami akan segera menghubungi Anda. Itu adalah akhir. Bukan hanya pemecatan. Ini adalah kehancuran total. Finansial, profesional, dan sosial. Alina memberi isyarat yang tak terlihat oleh kamera. Di aula lantai 35, 4 petugas keamanan berbadan tegap bergerak maju dengan tenang, membelah kerumunan. 2 mendekati Bima yang masih berteriak histeris, dan 2 lagi membantu Riana yang lemas untuk berdiri. Tidak, lepaskan aku. Dia istriku. Alina A. Raung Bima saat tangannya dipegang dengan kuat. Para karyawan menyingkir, memberikan jalan bagi prosesi yang memalukan itu. Bima dan Riana, yang pagi ini datang sebagai calon penguasa, kini digiring keluar seperti penjahat, hanya membawa tas tangan dan kotak berisi barang-barang pribadi mereka yang akan disiapkan nanti. Pintu aula tertutup di belakang mereka, membungkam drama itu untuk selamanya. Di lantai 50, Alina mematikan siaran langsung. Ia berbalik menghadap para direktur lama yang kini menatapnya dengan rasa takut dan hormat yang baru. Era maju sejahtera yang lama sudah berakhir, katanya dengan suara tenang namun penuh kuasa. Era yang baru dimulai sekarang. Saya harap posisi saya sudah sangat jelas. Bekerja dengan integritas, atau cari pekerjaan di tempat lain. Ia menatap mereka satu persatu. Ada pertanyaan. Tidak ada yang berani bersuara. Keheningan di ruang dewan itu adalah jawaban yang paling jelas. Kekuasaannya telah ditegakkan tanpa kompromi. Perjalanan dari aula di lantai 35 menuju lobi utama terasa seperti perjalanan ke neraka bagi Bima dan Riana. Setiap langkah adalah siksaan. Koridor yang biasanya mereka lewati dengan angkuh kini berubah menjadi panggung penghakiman. Ratusan pasang mata mengikuti mereka, bukan lagi dengan rasa hormat atau iri, melainkan dengan campuran cemoohan, iba, dan rasa jijik yang tak tersembunyikan. Suara bisik-bisik terdengar seperti desis ular, dan kilatan kamera ponsel terasa seperti cambukan di kulit mereka. Bima, yang egonya telah hancur lebur, mencoba memberontak. Jangan sentuh aku, hardiknya pada petugas keamanan yang memegangi lengannya.
Aku Bima Santoso. Aku bukan penjahat. Namun, cengkeraman petugas itu tak mengendur. Kekuatan fisik Bima tak ada apa-apanya dibandingkan baja terlatih mereka. Raungannya hanya terdengar menyedihkan. Jeritan putus asa dari seorang raja yang baru saja kehilangan tahtanya. Riana, di sisi lain, telah kehilangan semua semangat juangnya. Ia berjalan seperti boneka kain. Wajahnya yang sembab karena air mata tersembunyi di balik rambutnya yang acak-acakan. Gaun fustianya yang mahal kini tampak norak dan tidak pada tempatnya. Mimpi-mimpinya untuk menjadi nyonya besar, untuk memiliki kekuasaan dan kemewahan, menguap dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang tak tertanggungkan. Begitu mereka didorong keluar melalui pintu lobi yang berputar dan dilepaskan di trotoar yang panas dan bising, realitas yang brutal menghantam mereka. Di sini, di bawah tatapan orang-orang asing yang lalu lalang, mereka bukan siapa-siapa lagi. Mereka hanyalah dua orang yang baru saja kehilangan segalanya. Keheningan canggung menyelimuti mereka sejenak, dipecah hanya oleh deru lalu lintas Jakarta. Lalu, seperti bendungan yang pecah, kemarahan Bima menemukan sasaran baru. Ia berbalik dan menatap Riana dengan mata menyala-nyala. "Ini semua salahmu," desisnya. Suaranya serak. "Kalau saja kau tidak memanas-manasiku tadi malam. Kalau saja kau bisa menjaga mulutmu." Riana mengangkat kepalanya. Matanya yang bengkak menatap Bima dengan kebencian murni. "Salahku? Salahku?" teriaknya. Tak peduli lagi pada orang-orang yang menonton. "Kau yang pembohong. Kau bilang istrimu itu hanya perempuan kampung yang tidak berdaya. Kau tidak pernah bilang kalau dia adalah CEO yang bisa menghancurkan kita dalam sekejap. Kau memperalatku, Bima." "Aku tidak tahu," balas Bima. Suaranya meninggi. "Bagaimana mungkin aku tahu? Dia menipuku selama ini. Atau kau yang terlalu bodoh untuk melihatnya?" Cibir Riana. "Kau terlalu sibuk mengagumi bayanganmu sendiri di cermin sampai tidak sadar siapa sebenarnya wanita yang tidur di sebelahmu." Pertengkaran mereka yang sengit dan penuh tuduhan itu adalah akhir yang menyedihkan bagi aliansi mereka. Tak ada lagi kata-kata manis. Tak ada lagi janji-janji. Yang tersisa hanyalah racun dan penyesalan. Tanpa sepatah kata pun, Riana berbalik, menyetop taksi dengan gerakan kasar, dan menghilang ke dalam kemacetan, meninggalkan Bima sendirian di tengah kehancurannya. Sementara itu, Alina telah kembali ke apartemen penthouse. Setelah rapat dewan yang singkat dan tegas, ia sengaja mengambil sisa hari itu untuk dirinya sendiri. Saat ia melangkah masuk, keheningan menyambutnya. Keheningan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi keheningan yang terasa kosong dan dingin karena penantian, melainkan keheningan yang penuh dengan ruang dan kemungkinan. Ia melepaskan sepatunya, meletakkan tas kerjanya, dan berjalan perlahan melewati ruang tamu. Jas Bima yang dilempar sembarangan tadi pagi masih tergeletak di sofa, seperti hantu dari masa lalu. Ia mengambilnya, bukan dengan marah, tetapi dengan perasaan yang aneh, seperti sedang menyentuh artefak dari kehidupan orang lain. Ia melipatnya dengan rapi dan meletakkannya di atas meja. Ponselnya berdering. "David, semua sudah beres, Bu. Mereka sudah meninggalkan gedung," lapor David. "Tim legal sedang menyusun surat tuntutan resmi. Apa ada instruksi lebih lanjut?" Alina menatap keluar jendela, ke arah cakrawala kota yang tak berujung. "Ada, David. Pertama, panggil jasa keamanan dan ganti semua kunci serta kode akses apartemen ini. Segera. Kedua, pekerjakan tim pengepakan profesional. Aku mau semua barang pribadi Bima Santoso dikeluarkan dari sini sebelum malam. Kirimkan semuanya ke alamat orang tuanya di luar kota. Pastikan tidak ada satupun yang tertinggal." "Baik, Bu." "Terakhir," lanjut Alina, suaranya mantap. "Bekukan semua rekening bank bersama dan batalkan semua kartu kredit tambahan atas namanya. Mobil perusahaan yang ia pakai, tarik kembali hari ini juga. Pernikahan ini sudah selesai. Sekarang, kita selesaikan urusan bisnisnya. Akan segera saya laksanakan, Bu." Setelah menutup telepon, Alina berjalan ke kamar tidur.
Di atas nakas, ada sebuah bingkai foto perak. Foto pernikahan mereka. Di sana, mereka berdua tersenyum bahagia. Bima yang muda dan penuh harapan, dan dirinya yang tulus mencintainya. Ia menatap foto itu lama, menelusuri wajah pemuda yang telah hilang ditelan ambisi. Ia tidak merasakan sakit lagi. Hanya ada rasa lega yang meluap. Beban bertahun-tahun, kepura-puraan, dan kekecewaan, semuanya telah terangkat dari pundaknya. Ia mengambil bingkai foto itu, membukanya, dan mengeluarkan fotonya. Dengan tenang, ia menyobek foto itu menjadi 2 bagian, lalu menjatuhkannya ke tempat sampah. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandang kota yang sama seperti semalam. Namun, kini ia melihatnya dengan mata yang baru. Ini bukan lagi hanya kerajaan bisnisnya. Ini adalah dunianya. Kehidupannya yang telah ia rebut kembali. Keheningan di penthouse itu bukan lagi tanda kesepian, melainkan kanvas kosong yang siap ia lukis dengan masa depannya sendiri. Bima berdiri terpaku di trotoar yang ramai. Knalpot taksi yang membawa Riana pergi menyemburkan asap panas ke wajahnya. Suara klakson, teriakan pedagang asongan, dan deru mesin kendaraan yang tak henti-hentinya kini terasa seperti paduan suara yang mengejek kehancurannya. Dunia yang dulu ia pandang dari puncak menara gadingnya kini terasa begitu asing dan brutal dari bawah sini. Kepanikan mulai menjalari nadinya seperti racun. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pintarnya, satu-satunya sisa kemewahan yang ia miliki. Ia mencoba memesan taksi online, namun saat pembayaran tiba, notifikasi merah muncul di layar. Transaksi ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak. Kartu kreditnya, kartu debitnya, semuanya tidak berfungsi. Ia membuka aplikasi mobile banking, berharap masih ada sisa. Layar menampilkan saldo yang membuatnya mual. 0 rupiah. Alina. Tentu saja. Wanita itu tidak hanya memecatnya. Ia telah memotong semua aksesnya, memutus semua tali penyelamatnya. Setiap fasilitas, setiap kemudahan yang ia nikmati, ternyata bukan miliknya. Itu semua milik Alina, dan kini telah dicabut tanpa sisa. Amarah dan keputusasaan membuatnya nekat. Ia harus bicara pada Alina, harus memohon, harus melakukan sesuatu. Ia menyetop taksi biasa dan dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia meminta diantar kembali ke apartemen penthouse, tempat yang beberapa jam lalu masih ia sebut rumah. Namun, saat ia tiba di lobi yang megah, kartu aksesnya sudah tidak berfungsi di pintu lift pribadi. Ia mencoba interkom, memanggil namanya sendiri dengan gemetar. Tidak ada jawaban. Frustrasi, ia mulai menggedor pintu lift, berteriak memanggil nama Alina. Bapak Bima. Sebuah suara tenang namun tegas menyapanya dari belakang. 2 petugas keamanan gedung kini berdiri di belakangnya. Mohon maaf, Anda tidak lagi terdaftar sebagai penghuni di sini. Kami mohon Anda untuk meninggalkan area ini dengan tenang. Apa maksudmu? Ini rumahku. Istriku ada di atas. Bantah Bima. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Kami menerima instruksi langsung dari pemilik unit, Ibu Aditama. Anda tidak diizinkan masuk, jawab petugas itu. Posturnya tidak mengintimidasi namun jelas tak bisa diganggu-gugat. Penghinaan ini adalah puncaknya. Diusir dari rumahnya sendiri seperti seorang penyusup. Tak punya pilihan, Bima berjalan keluar dengan langkah gontai. Harga dirinya terkikis habis. Ia kini benar-benar seorang gelandangan dalam setelan jas desainer seharga puluhan juta. Dengan sisa uang terakhirnya, ia naik bus kota yang penuh sesak dan panas. Perjalanan itu terasa seperti selamanya, membawanya menjauh dari pusat kota yang gemerlap menuju pinggiran kota yang sederhana, tempat rumah orang tuanya berada. Rumah yang selalu ia hindari. Rumah yang ia anggap sebagai simbol kegagalan yang berhasil ia tinggalkan. Kini, rumah itu adalah satu-satunya tempat ia bisa kembali. Saat ia tiba di depan pagar sederhana itu, ia menatap rumah kecil itu lama. Inilah titik nol. Inilah puing-puing yang tersisa dari menara kesombongan yang ia bangun. Di sisi lain kota, Alina justru sedang kembali ke titik nolnya dengan cara yang sangat berbeda. Setelah memastikan tim pengepakan bekerja efisien di penthouse, ia berganti pakaian,
mengenakan jeans sederhana dan kaos katun putih. Ia mengendarai mobilnya sendiri, bukan sedan mewah perusahaan, tetapi sebuah city car yang praktis, menuju sebuah gang kecil yang akrab di hatinya. Panti Asuhan Kasih Bunda. Bangunannya sederhana, catnya sedikit terkelupas di sana-sini, namun halaman bermainnya penuh dengan tawa anak-anak. Disinilah Alina dibesarkan. Disinilah ia belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh kekuatan karakternya. "Neng Alina," sapa seorang wanita parubaya dengan senyum hangat saat melihatnya. Ibu Siti, pengasuh panti yang telah menjadi ibu baginya. Alina memeluk wanita itu dengan erat. "Ibu, apa kabar?" "Baik. Neng, kamu sendiri bagaimana?" "Wajahmu terlihat lebih ringan," kata Ibu Siti. Matanya yang bijak menatap Alina dengan penuh pengertian. Alina tersenyum. "Mungkin memang begitu, Bu." Ia menghabiskan sore itu di sana. Bukan sebagai CEO Alina Aditama, tetapi sebagai Kak Alina. Ia membantu anak-anak mengerjakan PR matematika, membacakan dongeng untuk mereka yang lebih kecil, dan ikut bermain kejar-kejaran di halaman. Tawa mereka yang tulus menjadi obat bagi sisa-sisa luka di hatinya. Di tengah mereka, ia teringat siapa dirinya sebenarnya. Jauh sebelum ia menjadi istri Bima atau pemimpin A-Corp Global. Ia adalah seorang pejuang, seorang yang selamat. Saat senja tiba, ia duduk di teras bersama Ibu Siti, meminum teh jahe hangat. "Ada beban berat yang sudah terangkat dari pundakku, Bu," kata Alina pelan, menatap matahari terbenam. "Sebuah babak dalam hidupku sudah kututup." Ibu Siti mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. "Setiap akhir adalah awal yang baru, Neng. Yang penting, jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Akarmu di sini kuat. Itu yang akan membuatmu tetap berdiri tegak tidak peduli seberapa kencang angin menerpa." Kata-kata itu meresap ke dalam hati Alina. Ia menatap wajah-wajah ceria anak-anak panti. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Ia memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar balas dendam atau menumpuk kekayaan. Saat ia pamit pulang, sebuah keputusan telah mantap di hatinya. Ponselnya bergetar. Pesan dari David. "Semua sudah selesai, Bu. Apartemen sudah steril. Tim legal akan mengirimkan surat gugatan cerai besok pagi." Alina menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Ia membalas pesan David. "Terima kasih, David. Besok, kita mulai lembaran baru untuk maju sejahtera. Agendakan pertemuan dengan tim CSR. Saya punya proyek besar untuk mereka." Ia menyalakan mesin mobilnya dan melaju kembali ke penthouse-nya yang kini terasa lapang dan sunyi. Namun, itu bukan lagi kesunyian yang menyakitkan. Itu adalah kesunyian yang penuh potensi. Sebuah kanvas kosong yang menanti untuk dilukis dengan warna-warni masa depannya. 6 bulan berlalu. Angin perubahan yang dibawa Alina telah menyapu bersih sisa-sisa budaya lama di Maju Sejahtera. Koridor yang dulu dipenuhi bisik-bisik dan politik kantor kini berganti dengan energi baru yang penuh semangat dan inovasi. Di bawah kepemimpinannya yang tegas namun adil, perusahaan itu mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Para karyawan tidak lagi bekerja karena takut, melainkan karena termotivasi oleh visi pemimpin mereka yang baru. Pagi itu, alih-alih memimpin rapat di ruang dewan yang dingin, Alina berdiri di bawah terik matahari di halaman Panti Asuhan Kasih Bunda. Tempat itu nyaris tak bisa dikenali lagi. Bangunan tua yang sederhana telah berganti menjadi kompleks modern yang cerah dan berwarna-warni, lengkap dengan perpustakaan digital, laboratorium komputer, dan lapangan olahraga multifungsi. Ini adalah proyek percontohan dari Yayasan Aditama Harapan, lengan filantropi A-Corp Global yang ia dirikan. Semua ini bukan hanya tentang membangun gedung, tapi membangun masa depan, kata Alina di hadapan para wartawan dan tamu undangan yang hadir dalam acara peresmian. Ia tidak mengenakan power suit-nya, hanya sebuah blus batik sederhana yang elegan. Setiap anak di sini, dan di tempat lain seperti ini, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka. Yayasan ini adalah janji saya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang merasa ditinggalkan atau tidak berharga karena asal-usul mereka.
Ibu Siti berdiri di sampingnya. Matanya berkaca-kaca penuh haru dan bangga. Di antara kerumunan, David Tanuwijaya mengamati Alina dengan penuh kekaguman. Ia tidak hanya melihat seorang CEO yang brilian, tetapi seorang wanita yang telah mengubah rasa sakit masa lalunya menjadi kekuatan untuk mengangkat orang lain. Inilah warisan sejati yang sedang dibangun oleh Alina. Sementara itu, di sebuah ruang sidang yang pengap di pusat kota, Bima Santoso mendengarkan vonisnya dibacakan. Wajahnya kuyu. Setelan jasnya yang dulu mahal kini tampak kusam dan kebesaran di tubuhnya yang kurus. Ia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan penipuan dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi yang jumlahnya mustahil bisa ia lunasi seumur hidupnya, ditambah dengan hukuman penjara. Namanya yang dulu dihormati kini identik dengan skandal dan aib. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, istri, kekayaan, dan yang terpenting, harga dirinya. Beberapa minggu kemudian, di panti asuhan yang baru, Alina sedang duduk di taman, membacakan buku cerita untuk sekelompok anak kecil. Ponselnya bergetar di dalam tas. Sebuah notifikasi berita muncul di layar. Mantan manajer Bima Santoso memulai masa hukuman. Alina meliriknya sekilas, wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi kemenangan atau kebencian. Ia hanya menghela napas pelan, seolah melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya. Ia lalu mematikan notifikasi berita itu, memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas, dan mengalihkan seluruh perhatiannya pada anak-anak di hadapannya. "Kak Alina, teruskan ceritanya dong," pinta seorang gadis kecil, menarik-narik lengan bajunya. Alina tersenyum, senyum tulus yang terpancar dari hatinya yang kini damai. "Tentu saja, sayang. Nah, tadi sampai mana? Oh ya." Dan sang putri pun hidup bahagia selamanya. Bukan karena pangeran, tapi karena ia menemukan kekuatannya sendiri. Di tengah tawariang anak-anak dan di bawah langit biru yang cerah, Alina akhirnya menemukan akhir bahagianya sendiri. Bukan akhir dongeng yang klise, melainkan akhir yang ia tulis dengan tangannya sendiri, dibangun di atas puing-puing pengkhianatan dan ditempa oleh kekuatan untuk memaafkan. Bukan memaafkan mereka yang menyakitinya, tetapi memaafkan dirinya sendiri karena pernah membiarkan cahayanya redup. Kini, cahayanya bersinar lebih terang dari sebelumnya, menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang. Itulah pembalasan termanis dan warisannya yang abadi.